Halo, apa kabar untuk Aries? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Aries tentang energi asmara cinta segitiga ya. Untuk Aries, sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, gak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Karena ini kemarin itu kayak banyak dari zodiak dari Gemini ya, ini kayaknya yang banyak bingung. Jadi di sini aku lebih ke arah untuk pihak kedua ya, untuk Aries. Nah, pihak kedua. Jadi tetap kamu sesuaikan sekarang ini kamu di pihak yang mana nih, pihak satu atau pihak yang kedua atau pihak yang ketiga ya. Kamu sesuaikan dengan energi kamu ya, yang sedang kamu alami sekarang ini. Tetapi nanti aku reading memang untuk pihak yang kedua ya. Jadi pihak kedua ini lebih menentukan apakah yang satu atau yang ketiga. Intinya seperti itu. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara cinta segitiga. Zodiak Aries, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Healing family issue. Oh. Oke, aku cek dulu di sini ya. Untuk Aries. Oke, aku lihat ada page of Ace of Pentacle, aku lihat ada Two of Cup. Oke. Aku lihat ada Four of Pentacle. Aku lihat ada Five of Pentacle. Ada Seven of Pentacle. Oke, aku lihat ada The Lovers. Oke. Aku lihat ada Ace of Pentacle ya. Jadi gini, aku melihat untuk pihak yang kedua ya. Jika kamu pihak yang kedua, di sini aku reading untuk pihak yang kedua ya. Karena ini yang paling menentukan apakah dia akan bersama pihak satu ataupun ketiga di sini. Oke, Ace of Pentacle ini menandakan bahwa saat ini gini ya, aku melihat dia mengalami banyak situasi dalam kehidupan pihak yang kedua ya. Aku anggap pihak kedua ini adalah kamu ya Aries, walaupun ini belum tentu kamu ya. Soalnya bisa saja kamu sekarang ini di pihak yang pertama ataupun ketiga. Tapi aku anggap pihak kedua ini adalah kamu. Oke, Aries, di sini aku melihat bahwa dengan hadirnya Ace of Pentacle ini sendiri adalah gimana ya? Bisa saja di sini aku melihat ada suatu perkembangan dalam kehidupan kamu ya. Pihak yang kedua deh, aku bilang nggak enak banget ya. Kita ngomong masalah perkembangan dalam pihak kedua ya. Oke, aku lihat ada Two of Cup. Gini, aku melihat pihak yang kedua dan yang pertama di sini ya. Pihak dua dan yang pertama ini kayak apa ya, aku melihat banyak sekali masalah ya, banyak sekali masalah, terutama kita ngomong masalah ekonomi ya. Terus terang ya di sini aku melihat bahwa ya ini memang ada lovers ya. Hubungan antara pihak kedua dan ketiga ini mengalami ada sedikit perubahan ya. Aku melihat untuk hubungan kedua dan ketiga ini ada sedikit perubahan dikarenakan apa? Aku melihat memang ada masalah-masalah yang terjadi di antara pihak kedua dan yang pertama. Ini yang harus dia selesaikan dulu. Ini yang harus pihak kedua selesaikan bersama pihak yang pertama. Oke? Nah, gini. Sebetulnya gini ya, aku melihat ada situasi di mana hubungan pihak yang kedua dan yang pertama ini mengalami ketidakstabilan ya, terutama kita ngomong masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi bisa saja makanya di sini aku melihat sebenarnya pihak kedua ini berusaha sih ya. Kalau aku bilang bahwa sebetulnya pihak kedua itu masih
ada perasaan ya, kita mau masalah walaupun banyak masalah di dalam segi ekonomi atau banyak sekali lah ya di sini kalau aku lihat, karena kita mau masalah healing family issue, berarti memang ada niat untuk pihak yang kedua ini memperbaiki dulu masalah-masalah yang timbul atau masalah yang terjadi di pihak bersama pihak yang pertama di sini. Kalau aku lihat ada satu masalah nih ya, kalau aku lihat, apalagi ini ngomong masalah keuangan atau ekonomi. Di sini aku melihat ada situasi, apalagi pihak kedua ini sebetulnya namanya pihak kedua udah memiliki pasangan ya, sehingga apapun yang terjadi, masalah-masalah di antara pihak yang pertama dan kedua di sini harus diselesaikan. Nah ini loh ya, nih aku melihat sebetulnya hubungan pihak kedua itu ingin pihak kedua tuh ingin bersama pihak yang pertama ini nggak kayak gini terus situasinya, maunya memang ada kestabilan. Nah dalam hubungan sebetulnya aku melihat ya, kalaupun kita ngomong masalah, kalaupun di sini aku melihat hubungan antara pihak kedua dan ketiga, terus terang aja ya, sebenarnya pihak kedua ini masih sayang terhadap pihak yang kedua ya, masih ingin mempertahankan. Nah masih ingin mempertahankan bersama pihak yang pertama ya. Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya death ya teman-teman ya, di sini terkadang memang kalau situasinya seperti ini terus, tidak ada kestabilan dalam hubungan antara pihak pertama dan kedua, ini pihak kedua bisa saja akan meninggalkan pihak yang pertama. Oke. Tuh. Ya. Kenapa? Karena gini, aku melihat ada situasi di mana aku nggak tahu apakah yang terjadi ini memang kesalahan untuk pihak dua atau satu, aku nggak ngerti. Yang jelas memang aku melihat ada situasi di salah satunya, entah itu pihak satu ataupun dua ini menginginkan perubahan dari personalnya masing-masing. Kamu mau berubah nggak? Yang satunya juga seperti itu, mau berubah nggak? Jadi sama-sama menuntut untuk perubahan. Nah ini ya, karena apa? Bisa saja jika kita ngomong masalah ya, jika memang katakanlah yang pihak kedua ini ya, aku bilang bahwa pihak kedua merasa tidak nyaman atau merasa nggak stabil hubungannya ini karena pihak yang pertama, dan sebaliknya pihak pertama juga begitu menyalahkan pihak kedua dalam hubungan di sini. Tapi di sini aku melihat salah satunya ini mulai belajar ya teman-teman. Kita ngomong masalah growing ya. Aku melihat ada masa transisi, dimana aku melihat memang hubungan antara pihak kedua dan pertama ini sempet ya, kalau aku lihat ini kayak sempet terjadi perpisahan ya, sempat terjadi perpisahan di sini ya, sempat terjadi perpisahan di sini. Why? Kenapa? Yaitu tadi, karena semakin aku melihat hubungan yang gak stabil ini membuat pihak yang ketiga ini muncul teman-teman ya. Aku melihat ada the lovers ini sendiri. Oke. Ketidakstabilan dalam hubungan pihak pertama dan kedua membuat pihak ketiga ini masuk dalam hubungan keduanya. Oke. Dengan hadirnya Four of Pentacles ini sendiri, sebetulnya seperti aku bilang bahwa pihak yang kedua ini masih menyimpan perasaan terhadap pihak yang pertama. Ya. Masih menyimpan pihak yang pertama. Nah, tetapi karena kondisinya seperti ini, maka memang diam-diam dihadirkanlah pihak yang ketiga di sini. Dihadirkanlah pihak ketiga. Oke. Why? Kenapa? Karena merasa bahwa pihak ketiga ini bisa memberikan solusi, bisa memberikan masukan-masukan, bisa memberikan sesuatu lah ya di sini. Nah, ya, di saat mungkin pihak kedua ini membutuhkan seseorang yang mengerti, memahami dia, maka dia merasa bahwa ya, si pihak kedua ini merasa bahwa pihak ketiga lah yang mampu mengerti dan memahami dia. Memberikan jadi kayak apa yang diinginkan terhadap seseorang ya, itu bisa dia dapatkan dari pihak ketiga. Nah, ini. Oke. Ini bisa dia dapatkan dari pihak ketiga di sini kalau aku lihat. Oke, aku lihat ada Seven of Pentacles di sini. Seven of Pentacles ya. Sebetulnya pihak kedua tahu bahwa hubungan antara dia dengan pihak ketiga ya, ini memang
namanya juga cinta terlarang, itu gimana? Banyak masalah. Nah, ini ya, seperti aku bilang, banyak sekali masalah yang terjadi. Ya. Apalagi kita ngomong masalah banyaknya perubahan hubungan antara pihak kedua dan ketiga. Di saat pihak kedua ini, maaf ya, ingin memperbaiki situasi, memperbaiki keadaan bersama pihak yang pertama. Seperti aku bilang bahwa sebetulnya pihak kedua ini masih menyimpan perasaan terhadap pihak yang pertama. Makanya di sini aku juga melihat ada situasi yang cukup complicated ya, kalau cukup ya guncang juga gitu loh bersama pihak yang ketiga ini. Kenapa? Karena aku melihat bahwa dengan hadirnya Seven of Pentacles, ya, ini si pihak kedua berusaha untuk healing family issue itu tadi ya, berusaha untuk memperbaiki situasi bersama pihak yang pertama di sini, ya. Dengan cara apa? Aku melihat semakin lama semakin pihak kedua ini menjauh dari pihak yang ketiga ya. Semakin lama semakin menjauh dari pihak yang ketiga. Dia mencoba untuk memfokuskan. Sebetulnya gini, dari awal dia itu kayak udah bingung sih sebelum dia itu kayak menjauh ya. Sebelum dia menjauh dari pihak yang ketiga ini kayak ada sesuatu dimana dia itu kayak, apakah dengan melakukan seperti ini memang ini yang terbaik? Tetapi apapun yang terjadi, memang dia harus fokuskan dulu apa yang harus dia fokuskan, yaitu family, yaitu pihak pertama, yaitu masalah-masalah yang terjadi antara dia bersama pihak yang pertama di sini. Ya. Jadi memang aku melihat situasi antara pihak kedua dan ketiga. Pihak kedua hanya bisa memberikan suatu statement ya. Kita masalah hanya bisa memberikan suatu penjelasan, hanya bisa memberikan sesuatu hal kepada pihak ketiga, yaitu jalani aja apa adanya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau jodoh ya sudah nggak kemana, tetapi yang jelas aku harus memperbaiki situasi aku dulu bersama pihak yang pertama. Nah ini, ya kalau aku lihat, semua pasti ada endingnya. Nah ya. Nah ini ya kan, makanya di sini aku melihat memang aku melihat pihak kedua ini berusaha untuk apa ya, berusaha untuk konfirmasi, berusaha untuk klarifikasi, berusaha untuk kayak mendekati, berusaha untuk memperbaiki situasi bersama pihak pertama ya. Kalau aku lihat saat ini kondisinya seperti itu. Oleh karena itu memang aku melihat memang sekarang ini kalau antara pihak kedua dan ketiga ini memang ada masalah ya, ataupun mungkin ada jarak untuk sementara waktu, tapi aku nggak tahu untuk sampai kapan. Yang jelas memang pihak kedua ini soalnya masih berusaha untuk mempertahankan hubungan juga ya bersama pihak yang pertama. Oke, so sekali lagi itu buat teman-teman di luar sana, untuk Aries aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.